kita lanjutkan, Saudara masih bersama dengan Pak Nyoman Sebudi selaku Kepala BNN Kabupaten Badung. Pak Man, kalau berbicara tentang narkoba ini kan kadang ngeri-ngeri sedap juga lah ya Pak ya sebetulnya. Kadang kala sedih, kadang kala senang juga, maksudnya senang bagi mereka yang bisa kita rehabilitasi ya. Tapi menjadi sedih juga bahwa relatif ke anak-anak muda yang usia produktif Pak. Begitu ya Pak ya. Datanya demikian ya. Kemudian terkhusus untuk Kabupaten Badung misalnya, apa yang menjadi highlight lah, hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama lah. Tidak, saya yakin BNNK juga tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan stakeholder yang lain, ada masyarakat juga, pemuka atau apapun lah misalnya. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi highlight untuk supaya penanggulangan narkoba, peredaran penyalahgunaan narkoba yang ada di Badung ini ya menjadi pekerjaan rumah kita bersama gitu. Terima kasih Mas Babang. Jadi dalam rangka melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebenarnya ini sudah ada acuan atau pola pikirnya kita yang tertuang di dalam instruksi Bapak Presiden nomor 2 tahun 2020. Itu secara nasional ya, tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Inpres nomor 2 tahun 2020 ini ya, ini ditujukan kepada seluruh kementerian dan lembaga. Kementerian lembaga dan para Bapak Gubernur, Bapak Bupati itu berkewajiban juga untuk menjalankan instruksi itu. Oleh karenanya untuk di Badung, saya terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Badung ya. Jadi yang sudah sangat antusias di dalam rangka mengimplementasikan Inpres 2 2020 ini. Yang salah satunya adalah bahwa dalam waktu dekat ini ya, sudah akan ada perda yang sudah hampir selesai tersusun. Jadi perda dari Gubernur, perda dari Bapak Bupati tentang P4GN. Ini yang menyebabkan kita ini betul-betul nanti dari perda ini akan turun kepada satuan-satuan tugas sampai di tingkat kecamatan dan desa. Ini apresiasi sekali lagi, terima kasih Bapak Bupati dan pihak eksekutif juga ya, legislatif juga yang sudah mendukung. Ini sudah tingkat pembahasan final saja Pak Mas Bambang. Namun demikian kita juga berterima kasih semua bahwa kuncinya dari pada pencegahan dan pemberantasan ini untuk keberhasilannya adalah sinergitas. BNN tidak mungkin sendiri, kepolisian tidak bisa sendiri, alone by alone tidak mungkin. Tapi harus bersinergi. Bagaimana memadukan program-program ya di masing-masing OPD yang bisa untuk menjangkau upaya-upaya komunikasi, informasi, sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Jadi tidak putus nantinya Mas Bapak. Nah, di dalam rangka mewujudkan implementasi Inpres itu juga Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Dr. Petrus Reinhard Golusi dan Bapak Kepala BNN Provinsi Bali selalu untuk mengingatkan kepada kita dan memerintahkan untuk senantiasa menggelorakan War on Drug, perang melawan narkoba. Jadi melalui dari desa mewujudkan suatu Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Tentunya Badung ya harus bersinar, bersih dari narkoba. Nah upayanya yaitu tadi War on Drug. Jadi semuanya harus perang melawan narkoba. Nggak usah takut lagi, nggak usah dihantui lagi. Ya, bagaimana mewujudkan itu? Tentunya di tiap-tiap desa itu harus sudah ada komitmen, ya, membangun komitmen bahwa wilayahnya itu harus juga bersih dari narkoba, ya, melalui pendekatan-pendekatan, smart power, ya, hard power, soft power, nah itu juga sama. Desa juga melakukan pemetaan kerawanan wilayahnya dia. Oh kira-kira desanya dia wilayah apa nih yang menjadi perlu diwaspadai? Misalkan tempat kos-kosan, nah itu yang dijadikan sebagai selama ini TKP-nya paling banyak itu tempat kos-kosan. Oh gitu. Iya, tempat kos-kosan. Berarti apa yang harus dilakukan di situ? Nah, kita bersama-sama akan membentuk satuan tugas di situ, satuan tugas pencegahan anti narkoba.
Iya. Nah, kalau pesan Pak Nyoman terhadap anak muda, Iya. ini relatif anak muda ini sangat rentan sekali, Iya. terutama yang usia-usia masih belasan sampai mungkin 18, 19 ini kan. Iya. Apa Pak Man ingin sampaikan kepada mereka supaya mereka janganlah terjerumus lah. Kalau udah satu kali terjerumus, waduh luar biasa. Terima kasih Mas Bambang. Memang sasaran utama daripada para bandar narkoba ini adalah justru generasi muda. Generasi muda ini mempunyai karakter keingintahuan yang lebih daripada orang yang sudah berusia lewat produktif, ya, berusia tua. Mereka keingintahuannya besar, ya. Yang keduanya istilahnya ada rasa malu, ego tinggi, ingin tahu bagaimana sih rasanya, mencoba-coba bagaimana sih rasanya, ya. Oleh karenanya hati-hati untuk generasi muda, saya imbau untuk memilih pergaulan yang betul-betul bisa menopang daripada masa depan Anda. Jangan pernah ikut terhanyut dengan kesemuan itu. Karena semua sifatnya itu semuanya sementara. Jangan pernah mencoba narkoba karena itu akan merusak generasi muda Anda, merusak masa depan Anda, merusak cita-cita keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sekali-sekali. Jangan pernah mencoba. Masuk bujuk rayu apalagi ini. Iya, yang apalagi bujuk rayu. Potensi ini itu kan yang dilakukan mereka-mereka ini ya, Pak. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Nyoman Terima kasih Mas Bambang Sebudi atas waktunya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan juga lah, wawasan kepada masyarakat bahwa memang narkoba memang harus dilawan, dan itu memang tidak bisa BNN sendiri, tidak bisa polisi sendiri, tidak bisa, harus bersama-sama. Dan yang paling penting peran serta masyarakat, terutama keluarga, tidak sampai di desa-desa ini kepedulian untuk sama-sama membangun menjadi desa bersinar. Desa bersinar. Bersih dari narkoba, akhirnya menjadi negara Indonesia bersinar. Bersih dari narkoba. Terima kasih. Terima Sekali kasih lagi, Mas Pak Bambang. Nyoman, salam Ya, sehat. salam sehat tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Jangan takut rehabilitasi. Luar biasa. Itu Baik, pesannya. terima kasih. Nah, saudara, itu tadi perbincangan kita rileks santai bersama dengan Bapak Kepala BNN Kabupaten Badung. Dan tentunya memang masalah narkoba menjadi, sekali lagi kita sampaikan, ayo ini menjadi tanggung jawab kita bersama, karena memang anak-anak muda ini yang menjadi sasaran utama, padahal mereka ini adalah penerus-penerus bangsa. Keprihatinan kita apabila mereka sudah tersentuh dengan barang dalam tanda kutip haram ini, bisa jadi masa depannya menjadi tidak baik. Kemudian siapa yang akan meneruskan keberlangsungan dari berbangsa dan bernegara kita? Yuk kita perangi narkoba. Dan tidak lupa saya sampaikan juga, kita tetap disiplin protokol kesehatan. Dan sampai kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode-episode yang lainnya. Terima kasih, matur suksma. Matur suksma. Tetap lagi.